Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Fazal dari D4TLBU 01 Alpha. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil makalah saya yang terdiri dari 3 judul, yaitu AI dan Mechatronika, Bit dan Byte, serta komponen hardware, di mana tugas ini dipergunakan untuk menyelesaikan tugas dasar teknologi informasi dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Derestu Amalia STMS ASN. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil karya saya. Baiklah, masuk ke rumusan masalah. Apa itu AI dan Mechatronika? Berguna apa dari AI dan Mechatronika itu? Yang ketiga, perbedaan bits dan bytes. Dan yang keempat adalah apa saja yang ada dalam hardware dan software. Baiklah, yang pertama ini yaitu AI. AI ini adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana biasanya didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini juga umumnya dianggap sebagai komputer, yang kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam sebuah mesin komputer agar dapat memperlakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Seperti halnya dalam bermain game, terus untuk sistem pakar, logika fuzzy, jaringan saraf, tiluan, dan juga robotika. Di sini juga fungsi dari artificial itu agar supaya sebuah perangkat bisa memiliki kecerdasan yang setara atau bahkan lebih dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dengan adanya artificial intelligence, maka nanti manusia akan berperan sebagai pemerintahan, seseorang yang memiliki perintah atau kendali. Kemudian robot cerdas akan difungsikan sebagai perangkat untuk melakukan pekerjaan kasar. Robot kecerdasan tersebut nanti akan memiliki pengetahuan yang melebihi manusia, karena nanti manusia hanya perlu menyebutkan atau memasukkan data, kemudian sistem akan memprosesnya secara otomatis. Implementasi serta fungsinya tentu adalah banyak. Beberapa contoh dari implementasinya yaitu otomisasi pembelajaran dan penemuan berulang. Otomisasi yang dilakukan oleh AI merupakan bentuk otomisasi tugas yang sering dilakukan, bervolume tinggi dan berkomputerisasi dengan handal tanpa mengalami kelelahan. Ini mungkin juga untuk penelitian sebuah eksperimen sekaligus dan mendapatkan hasil yang sehat ataupun cepat. Yang kedua, analisis data lebih banyak dan cepat. Yang ketiga, akurasi sempurna. Di industri kedirgantaraan, yang pertama masuk ke kemudi tanpa awak pilot. Salah satu yang berupaya mewujudkan konsep ini adalah produsen pesawat komersial Airbus. Pada konferensi Digital Life and Design in Munich di Jerman, Kepala Pejabat Teknologi Airbus Razia Firdadini mengatakan Airbus berharap artificial intelligence ini adalah AI dengan berkembangnya pesat untuk dapat mewujudkan penerbangan tanpa pilot manusia. Kedua adalah START. START ini adalah buatan dari Universitas Carlos III di Madrid atau UC3M, yang dimana berguna untuk mengetahui cuaca, apakah baik atau buruk, dan juga untuk menguntungkan sebuah pilot untuk mengembangkan algoritma pengoptimalan jaringan lalu lintas udara selama badai. Yang ketiga adalah high performance apps. Yang keempat adalah contact center 138. Yang kelima adalah DODD ataupun digital officer with digital device. Yang keenam adalah safe boarding gate. Yang ketujuh adalah auto gate dan etiket di shelter bus. Yang ke-8 adalah self check-in follows dan self digits. Yang ke-9 adalah iMillennial Airport Traveler Experience Lounge atau IMEATE Lingo. Yang ke-10 yaitu Travel Assistant System Angkasa Pura II Angkasa, yang dimana ini sama seperti call center 338 tadi. Ini adalah buatan dari Angkasa Pura sendiri. Dan yang ke-11 adalah Indonesia Airports Apps,
Yang ke-12 adalah Digital Droid, yang ke-13 adalah Capsule Hotel, yang ke-14 adalah Crowded Management System Display, yang ke-15 adalah Baggage Handling Monitoring System. Baiklah, itu adalah penjelasan sedikit mengenai AI. Mengenai pembahasan kedua masuk ke mekatronika. Mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika. Jadi ini adalah gabungan dari teknik mesin dan elektro dan juga teknik informatika atau teknik komputer untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan, dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Seperti diketahui dari definisi mekatronika adalah gabungan disiplin ilmu teknik mesin, teknik elektro, dan informatika. Pada awalnya secara khusus tidak ada disiplin mekatronika untuk menggabungkan beberapa disiplin tersebut. Mekatronika memerlukan teori kendali dan teori sistem. Fungsi mekatronika ini dan juga implementasinya yaitu otomasi di industri dengan robotic arm. Robot manufaktur yang paling umum adalah lengan robot, sebuah lengan robot yang akan terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendi. Komputer mengendalikan robot yang menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap bagian sendinya. Tidak seperti motor biasa, step motor bergerak secara bertahap dengan sangat tepat. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotic arm dengan sangat cepat dan juga tepat. Masuk kedua yaitu sistem rem ABS. Sistem rem ABS ini adalah singkatan dari Anti-Lock Braking System, yang dimana biasanya terdapat pada kendaraan bermotor ataupun bermobil. Ya, ini adalah yang umum digunakan pada bidang otomotif juga. Masuk ke tiga yaitu Fly-by-Wire System. Adalah sistem pengendali kemudi pesawat terbang yang dapat mengendalikan sirip-sirip kendali pesawat terbang secara elektronik. Pada pesawat terbang berukuran kecil dan sederhana, sirip-sirip kemudi dapat dikendalikan langsung secara mekanik dari kokpit pesawat dengan sistem mekanis. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem kontrol elektronik, hal ini juga tidak dapat diperlukan lagi. Dengan sistem ini, pilot tidak perlu mengendalikan sirip-sirip lagi. Dengan cara tepat langsung kokpit, tetapi cukup mengendalikan kemudi saja dan menyambungkan sinyal ke komputer FCC atau Flight Control Computer. Baiklah, masuk ke bab ketiga yaitu bit and byte. Di mana apa itu perbedaan dari bit dan byte? Sebelumnya kita harus membahas dulu satu persatu apa itu bit dan byte. Secara garis besar, bit itu dilambangkan dengan huruf kecil dan byte itu dilambangkan dengan B besar. Apa itu si bit? Bit adalah suatu sistem unit data terkecil dalam komputer digital yang pada dasarnya terdiri dari satu digit biner. Bisa berupa 0 ataupun 1. Bit juga merupakan singkatan dari binary digit biner. Hal ini merupakan komputer tidak menggunakan angka desimal untuk menyimpan data. Semua komputer disimpan dalam angka-angka biner. Hanya dua nilai berbeda yang dapat dinyatakan satu bit. Antara itu 0 ataupun nilai 1. Yang direpresentasikan digital juga demikian. Semua level tegangan diubah menjadi bentuk data yang biner. Dan apa itu byte? Singkatan byte itu adalah unit informasi digital yang umum digunakan pada komputasi dan telekomunikasi yang berdiri dari 8 bit. Dengan kata lain, 1 bit sama dengan 8 bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Berbeda dengan bit dan byte, menggunakan istilah B besar, byte digunakan dalam satuan penyimpanan data dalam sebuah komputer. Besaran file informasi dan data tersebut nantinya akan disimpan dalam sebuah memori komputer. Satuan byte beragam dalam media penyimpanan mulai dari kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Byte ini biasa juga dalam penyimpanan atau storage. Oh ya, di paling tertinggi dari byte ini adalah yottabyte. Yottabyte itu adalah 4 kali dari terabyte. Baiklah, apa perbedaannya secara umum? Secara umum perbedaannya yaitu B besar. Kalau B kecil yaitu bit. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa huruf besar byte dan satuan yang lebih besar, sedangkan huruf kecil bit itu
lebih kecil. Biasanya transfer speed bandwidth dinyatakan dalam bentuk bit, sedangkan kapasitas penyimpanan data biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. Yang paling umum yaitu diketahui 1 byte sama dengan 8 bits ataupun 1 bit sama dengan 1/8 byte. Contoh di bandwidth yaitu 1 Mbps, yang dimana 1 megabit per second atau 1024 kilobyte per second. Untuk mengetahuinya, kecepatannya itu dibagi menjadi 8. Dari 1024 kilobit per second dibagi 8, maka didapatkan hasil 128 kilobyte per second. Ini artinya kecepatan transfer data adalah 128 kilobyte dalam 1 detik. Jadi jika file Anda download memiliki kapasitas 460 MB atau 460-800 KB, maka dengan pakai bandwidth internet 1 MB per second di atas akan membutuhkan waktu selama 3600 detik ataupun 1 jam. Baiklah, bagaimana cara membedakan bit dan byte? Pada dasarnya berbeda dalam nilai dan perhitungannya. 1 byte sama dengan 8 bit, sedangkan 1 kilobyte tidak sama dengan 1 kilobit. Pada dasarnya rinci maka bilangan bit dan byte itu harus dipisah. Ini adalah contoh-contohnya. Bit serta byte. Kalau bit 1 terabit sama dengan 1024 GB sama dengan 1 juta megabyte, 1 miliar megabyte, 1 triliun byte. Baiklah, lanjut ke setelahnya. Berdasarkan dari penulisan simbolnya, kilobit itu dilambangkan dengan huruf B kecil dan B besar, yaitu adalah byte. Kilobit, megabyte, gigabit, terabyte. Bedanya adalah seperti itu. Baiklah, langsung masuk ke penjelasan terakhir, yaitu hardware. Apa sih yang maksud dengan hardware? Hardware itu adalah perangkat keras yang merupakan komponen dari sebuah komputer yang sifat dan alatnya bisa dilihat, diraba secara langsung ataupun berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Balasan untuk perangkat keras dan lunak sedikit buram. Firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Firmware ini juga memiliki program komputer dan juga teknik komputer. Jenis-jenis dari perangkat keras atau hardware ini yaitu input device, process device, output device, backing storage, dan peripheral. Yang dimana input device ini adalah unit masukan, process device ini adalah unit pemrosesan, output device adalah unit keluar, backing storage adalah unit penyimpanan, dan peripheral adalah unit tambahan. Yang pertama adalah membahas unit in device atau unit masukan. Unit masukan ini berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh dari input device ini adalah keyboard, mouse, touchpad, serta joystick atau gamepad yang sering dipakai dalam bermain game. Baiklah, yang kedua ini